Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 kelas 7A akan menjelaskan isi proyek 1 kami. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami berasal dari kelompok 6 yang terdiri dari Velo sebagai ketua kelompok, Stacy, Jackson, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Joel. Sekarang saya akan membahas proyek IPS kami. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu yang mengarah pada yang positif. Contoh interaksi asosiatif antara lain mengerjakan tugas piket bersama, berdiskusi dengan teman satu kelompok, ataupun menolong teman yang terjatuh. Nah, berbeda dari asosiatif, interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mengarah kepada kontak sosial yang negatif. Contoh interaksi disosiatif antara lain bekerja sama dengan teman, mengerjakan solangan, membuli teman, dan mencontek karya teman. Selanjutnya ada proyek PPKN. Nilai-nilai sikap Pancasila selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Kita menerapkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menghargai teman yang sedang berdoa dengan tidak mengganggunya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menerapkan dengan membantu teman yang terjatuh. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, kami menerapkan dengan menyapa teman. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kami menerapkannya dengan berdiskusi kelompok. Dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami menerapkan dengan menghormati guru. Menghormati sesama di lingkungan sekolah. MPLS merupakan perkenalan lingkungan sekolah yang baru. Walau begitu, kita harus menghormati guru-guru baru, teman-teman baru, dan banyak orang-orang baru. Seperti dengan sikap yang saya lakukan di sekolah, walau saya adalah anak baru di SMP Tarakanita 2, saya tetap harus menghormati guru. Banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghormati sesama. Hal yang sederhana dapat membuat banyak orang merasa dihormati. Membuang sampah di tempatnya dapat mempermudah pekerjaan Bapak PP. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan dapat membuat guru merasa dihargai. Dengan mengucapkan terima kasih dan menyapa Bapak atau Ibu TU akan membuat mereka senang. Membantu teman yang kesulitan juga dapat membuat mereka senang. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghormati sesama di lingkungan sekolah. Next, English and SPK section. In this section, we will show you the pictures of our friends and describe their characteristics. First, about Dixon. I have a new friend. His name is Dixon. He is a boy and he is my classmate. He is pretty short and thin. His face is oval and he has small lips. He is a cheerful person. He is a little bit naughty and likes doing pranks with others. He has a little sister named Jesslyn. His favorite color is yellow, and I'm pleased to be friends with him. I have a new friend. His name is Joel. He is 12 years old. He has got oval, slightly slanted eyes, small lips, fair skin, and short black hair. He is taller than me. His favorite color is blue. Joel is very keen and likes to help me and other friends. I am delighted to be friends with him. Bahasa Inggris. Her name is Velo. She is 12 years old. She has got fair skin, oval face, big eyes, and long black hair. Velo is very kind and likes to help me and other friends.
I am pleased to be a friend with her. And then I have a new friend. Her name is Tessie. She is a girl. Her zodiac sign is Pisces. Her face is oval. Her eyes are small and she uses glasses. Her hair is short black hair. Her height is 153 centimeters and her weight is 35 kilograms. Stacy is a quiet person. I am very happy to be a friend with Stacy. Nah, selain mengenali ciri-ciri atau karakteristik dari teman-teman sekelompok, kami juga ingin menampilkan cerita tentang perjalanan kami dari rumah menuju ke sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya akan membacakan salah satu cerita dari teman kami, yaitu cerita perjalanan Velov ke sekolah. Bahasa Indonesia. Velov tinggal di apartemen Robinson, tepatnya di Jakarta Utara. Velov adalah siswa SMP Tarakanita 2 Pluit. Setiap hari Velov menempuh perjalanan selama 15 menit. Sebelum berangkat ke sekolah, Velov selalu sarapan sambil berbincang dengan ibunya. Velov menunggu ibunya siap sambil bermain HP. Dan setelah Velov dan mamanya siap, Velov akan berangkat ke sekolah. Selama perjalanan, Velov melewati beberapa tempat tertentu. Salah satunya Mall Emporium. Selain Mall Emporium, Velov juga melewati toko buah, tempat makan, dan rumah warga. Sampai di sekolah, Velov menyapa pas satpam, guru-guru, dan teman-teman. Banyak yang dekat dengan Velov karena Velov sudah bersekolah di sini sejak TK. Jadi Velov tinggal di apartemen Robinson dan merupakan siswa SMP Tarakanita 2 Pluit. Selain itu, Velov harus menempuh perjalanan kira-kira 15 menit setiap harinya. Selama di perjalanan, dia melewati berbagai tempat, yaitu Mall Emporium, tempat makan, dan rumah warga. Dan saat sampai di sekolah, Velov sudah menyapa pasapam, guru-guru, dan teman-temannya. Saya sangat senang karena sekarang dapat lebih mengenal Velov. Analisis besaran pokok dan besaran turunan. Nama Stacy, wawancara Velov, jarak ke sekolah sudah 1000 meter, waktu tempuhnya 2400 second, suhu tempat tinggalnya 304 Kelvin, luas tempat tinggalnya 102 meter persegi, massa tubuhnya 35 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin. Itu dengan cara perbandingan. Jadi, Celsius dikurangi titik tetap bawah atau TTB per titik tetap atas atau TTA dikurangi TTB sama dengan Kelvin dikurangi TTB per TTA dikurangi TTB. Jadi, 29 derajat Celsius
dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan Kelvin dikurangi 273 per 373 dikurangi 273. Jadi 29 derajat Celcius per 100 sama dengan Kelvin dikurangi 273 per 100. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini, kita akan membagi habis 100 dengan 100. Jadi 29 derajat Celcius sama dengan Kelvin dikurangi 273. Jadi 29 derajat Celcius akan ditambahkan dengan 273 sama dengan 302 K. Jadi 29 derajat Celcius setara dengan 302 K. Kesimpulan, jadi kami menyimpulkan bahwa besaran pokok adalah besaran utama yang sudah diakui dunia dan dapat menurunkan besarannya, dan besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, yang merupakan besaran pokok menurut penelitian kami adalah panjang waktu, suhu, dan massa. Sedangkan contoh besaran turunan menurut penelitian kami adalah luas untuk panjang, kecepatan untuk waktu, kalor untuk suhu, dan massa jenis untuk massa. Pelajaran matematika. Soalnya adalah Butina memiliki 84 buah mangga, 56 buah salak, dan 140 buah rambutan. Butina ingin membagikan buah-buah tersebut sama rata kepada beberapa anak. Hitunglah sebanyak-banyaknya anak yang dapat menerima buah-buahan tersebut. Jadi diketahui Butina memiliki 84 buah mangga, 56 buah salak, dan 140 buah rambutan. Ditanya, hitunglah sebanyak-banyaknya anak yang dapat menerima buah sama rata. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelum menemukan beberapa nilai FPB-nya, kita harus mencari dulu faktor dari masing-masing angka tersebut yang ada di atas. Untuk lebih mudah, kita akan menggunakan poin faktor seperti di bawah ini. Yang pertama, faktor dari 84 dicari dengan cara 84 dibagi 2 sama dengan 42, lalu 42 dibagi 2 sama dengan 21. Lalu karena 21 tidak bisa dibagi habis oleh 2, maka kita akan membaginya dengan 3. Hasilnya yaitu 7. Jadi, faktor dari 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian faktor dari 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Dan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, faktor dari 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Yang terakhir adalah faktor dari 140. Yang diperoleh dari 140 dibagi 2 sama dengan 70. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Lalu 35 tidak bisa dibagi 2 maupun 3, maka akan dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 7. Maka faktor dari 140 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, untuk mendapatkan FPB-nya, kita akan cari angka yang sama pada faktor 84, 56, dan 140. Dan kemudian mencari angka dengan pangkat yang terkecil. Jadi, FPB dari 84, 56, dan 140 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Sama dengan 4 dikali 7. Sama dengan 28. Jadi, jumlah terbanyak anak yang dapat menerima buah secara sama rata adalah 28 anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal keduanya. Soalnya adalah 4 anak, Andi, Banu, Citra, dan Dina mengikuti kursus komputer. Andi masuk tiap 4 hari sekali. Banu masuk tiap 5 hari sekali. Citra masuk tiap 6 hari sekali. Sedangkan Dina masuk tiap 3 hari sekali. Pada tanggal 25 Juli 2023,
mereka masuk bersama untuk yang pertama kalinya. Tentukan pada tanggal berapakah mereka akan masuk bersama lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Jadi, diketahui Adi masuk tiap 4 hari sekali, Banu tiap 5 hari sekali, Citra tiap 6 hari sekali, Dina tiap 3 hari sekali, dan mereka latihan bersama untuk yang pertama kalinya, itu pada tanggal 25 Juli 2023. Lalu ditanya, pada tanggal berapakah mereka akan latihan bersama lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Nah, untuk menjawab persoalan di atas, kita perlu menggunakan cara KPK. Untuk mendapatkan KPK, kita harus mencari kelipatan dari masing-masing angka yang diketahui. Yang pertama, Andi yang masuk tiap hari sekali. Jadi kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah Banu yang masuk tiap 5 hari sekali. Jadi kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Citra yang masuk tiap 6 hari sekali. Jadi kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah Dina yang masuk tiap 3 hari sekali. Jadi kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan KPK, kita harus mengambil angka terkecil dari 4 urutan kelipatan tersebut, yaitu 60. Nah, ini berarti mereka akan bertemu lagi 60 hari setelah pertemuan pertama, yaitu 25 Juli 2023. Yang berarti 25 Juli 2023 akan ditambah dengan 60 hari. Jadi mereka akan bertemu lagi untuk yang kedua kalinya pada tanggal 23 September 2023. Lalu untuk pertemuan ketiga, mereka akan bertemu lagi pada 60 hari dari tanggal 23 September 2023. Atau pada 120 hari dari tanggal 25 Juli 2023. Jadi 23 September 2023 akan ditambah 60 hari yang sama dengan 22 November 2023. Jadi mereka akan bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 22 November 2023. Sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat tentang teknik dasar dalam olahraga basket. Pertama ada dribbling atau mengiring bola, kedua ada passing atau mengoperkan bola ke teman, ada juga shooting memasukkan bola ke dalam ring basket. Dan sekarang saya akan menjelaskan teknik dribbling. Dribbling adalah gerakan mengiring bola yang dilakukan untuk mempertahankan penguasaan bola. Cara melakukan gerakan dribbling adalah berdiri dengan mencondongkan badan ke depan, posisi kaki sejajar dengan lutut dan sedikit dibengkokkan, posisi jari tangan dibuka, dan mulai memantulkan bola ke lantai. Bola yang dipantulkan jangan terlalu tinggi agar mudah kita kuasai. Passing adalah teknik mengoper bola kepada teman satu tim yang bertujuan untuk menyusun pola serangan. Salah satu teknik passing yaitu chest pass sejajar dada, yaitu teknik passing yang dilakukan di depan dada. Cara melakukan chest pass adalah posisi badan berdiri dan kaki dibuka selebar bahu. Pandangan ke arah sasaran atau penerima bola. Lalu posisi lengan ditekuk ke depan dengan kedua tangan memegang bola di depan dada dan lemparlah bola kepada teman satu tim. TJOK, teknik passing bound pass. Cara melakukan bound pass adalah sikap permulaan sama dengan operan setinggi dada, yaitu posisi badan berdiri dan kaki dibuka selebar bahu. Lalu posisi lengan ditekuk ke depan dengan kedua tangan memegang bola di depan dada. Bola dilepaskan dengan tolakan dua tangan, menyerong ke bawah dari letak badan lawan dengan jarak kira-kira 1/3 dari penerima. Pandangan mata ke arah bola yang dipantulkan lalu ke penerima. Jika berhadapan dengan lawan, maka sasaran bola yang dipantulkan berada di samping kanan atau kiri lawan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik shooting. Shooting adalah teknik menembakkan bola basket ke dalam keranjang dengan tujuan untuk mendapatkan poin. Cara melakukan shooting adalah yang pertama, posisi kedua kaki selebar bahu dan bola dipegang di atas dahi. Lalu, kedua siku ditekuk dan pandangan ke arah ring basket. Setelah itu, lemparlah bola ke arah keranjang dari atas kepala. Nah, dalam proyek kali ini, kami juga mempraktekkan teknik-teknik dasar tersebut. Oleh karena itu, mari kita melihat video berikut. Berikutnya, mata pelajaran BK yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang tata krama, PKT, dan kesimpulan. Yang pertama adalah tata krama. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi dengan manusia lain setiap harinya. Dalam interaksi tersebut, terdapat tata krama yang harus diterapkan agar tidak terjadi konflik. Contoh tata krama yang masih kami terapkan di sekolah adalah menyapa atau memberi salam ketika bertemu guru dan orang yang lebih tua. Selain itu, apabila kami ingin masuk ke suatu ruangan, kami mengetuk pintu terlebih dahulu. Kami juga memakai pakaian dengan sopan dan rapi di sekolah. Dalam hal berkomunikasi, kami berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan di sekolah. Nah, tata krama tersebut kami terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tercipta keharmonisan di lingkungan sekolah. Sebelum proyek 1 ini selesai, saya akan membahas tentang PKT. PKT adalah pendidikan karakter Tarakanita. Dan Tarakanita menerapkan nilai-nilai CC5+. CC5+ adalah nilai-nilai yang tertanam dan berkembang pada siswa-siswi Tarakanita. Ada 2 nilai CC5+ yang akan saya jelaskan. Pertama ada compassion. Compassion adalah sikap bela rasa pada manusia, terutama mereka yang tersingkirkan. Contoh dari compassion adalah membantu teman yang kesulitan dan menghargai perbedaan yang ada. Ada juga nilai creativity.
Creativity adalah daya cipta. Contoh dari nilai creativity adalah mengasah kemampuan kreativitas kelompok kami dalam membuat PPT. Nah, pada akhir proyek ini, kami ingin memberikan kesimpulan, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut, kita harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai tata krama yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.